Suaranya belum terdengar, Pak. Suara saya belum ada kedengarannya. Sudah, Bapak, silakan. Oke, karena saya hanya akan mensosialisasikan. Suaranya Pak Wayan menghilang. Pak Wayan, Idian, suaranya hilang. Suara saya menghilang ya? Sudah baru masuk. Ini kenapa ya suara saya? Hilang lagi. Mungkin saya akan berangkat dulu ya. Tunggu Pak Wayan, Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu ada yang akan bertanya kepada narasumber, saya berikan kesempatan nanti dengan menekan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Sehingga nanti pertanyaannya jelas ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Sebentar ya. Ketemu linknya ya tadi. Sekarang sudah terdengar suaranya. Sudah ya. Takutnya nggak kedengar lagi. Jadi saya bergabung dengan dua perangkat ya. Mungkin sudah saatnya saya harus ganti. Kelihatan laptop. Baik. Salah satu masyarakat. Baik. Ada dua kunci ketika Bapak Ibu mau publish. Yang pertama, pastikan bahwa artikel yang Bapak Ibu adalah artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah berarti harus memenuhi kaidah kan. Nah, ada memang beberapa tulisan yang bisa dipublish untuk kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu guru. Semua tulisan itu bisa digolongkan dengan kaidah ilmiah. Nah, tulisan seperti apa yang memenuhi kaidah ilmiah? Tadi Bu Dokita sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, kalau saya akan menyampaikan dari sisi penerbitnya. Kebetulan seperti yang Herman, jadi saya ditugaskan sebagai tim pengembang jurnal di Indonesia. Jadi saya tahu bagaimana karakteristik publisher menerima artikel. Yang pertama pasti sudah tentu artikel yang Bapak Ibu buat itu paling tidak mencerminkan ada jenis-jenis jurnal
tadi juga disinggung kenapa Bapak sebagai guru juga harus terlibat publikasi, karena dianggap sebagai seorang cendekiawan. Ketika dianggap sebagai seorang cendekiawan, berarti Bapak Ibu harus bersih dan berinovasi. Nah, berkreasi dan inovasi, hasilnya diri sendiri. Cendekiawan itu harus mempublikasikan inovasi dan karyanya untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Misalnya gini, Bapak Ibu sudah meningkatkan hasil belajar siswa online. Nah, itu ditulis, kemudian tulisannya itu dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan, tidak tahu bagaimana cara meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran online. Karena orang tidak tahu, ya dia akan. Nah, kita sebagai akademisi, cendekiawan, tidak boleh begitu. Ya, kita harus sharing, berbagi. Nah, penting itu untuk kepentingan kita, bahwa kita sudah banyak melakukan inovasi atau karya-karya tertentu. Dan kalau kita publikasi, orang sudah menilai bahwa karya dan inovasi itu kan oleh kita. Sehingga ketika kita sudah publikasi, orang lain ketika mau melakukan hal yang sama akan merujuk pada apa yang kita sudah publikasikan. Jadi itu alasan kenapa publikasi, termasuk guru, dosen, untuk kepentingan pengembangan keilmuan, untuk kepentingan lebih praktis lagi, pengembangan tes pendidikan, ya kita memiliki kewajiban proses publikasi. Kita hanya sekedar kewajiban saja, agak ini sangat sulit dilakukan, karena bangsa Indonesia lebih banyak menuntut hak daripada kewajibannya. Oleh sebab itu, ya, dimuatlah dalam standar, sehingga ya melakukan publikasi dulu, baru mendapatkan kewajiban. Nah, saat ini diseminasi publikasi itu tidak konvensional lagi. Kalau ini kan sifatnya konvensional, itu dalam bentuk cetak. Nah, saya tidak tahu kenapa ketika kenaikan pangkat, guru-guru masih menggunakan diseminasi dalam bentuk cetak. Semuanya sudah serba online sekarang. Karena saat ini sebagian besar, rata-rata, 99% sudah online. Jarang yang menyediakan versi cetaknya. Nah, kenapa jurnal itu harus online? Sudah mengetahui bahwa artikel yang dipublikasikan itu karena itu baru syarat online. Tapi ketika sudah disyaratkan online, masih saja minta cetaknya. Nah, publisher itu akan membawa artikel, misalnya ini dalam bentuk PDF. PDF bisa nanti yang lainnya itu seperti ResearchGate, Link, Zenodo, itu mengambilnya di Google. Termasuk Mendeley, SlideShare itu mengambilnya di Google. Kemudian PDF juga bisa dimaksud. Kemudian PDF-nya juga bisa di-share di Scopus, di Clariva, Analytics, atau Tokon. Kemudian PDF juga di-share di Sinta. Jadi dia akan menyebar kemana-mana. Ketika Bapak Ibu sudah publis, itu sudah di Google, dicari di Google, aplikasi di Google. Nah, untuk meregistrasi bahwa itu milik Bapak Ibu, karya Bapak Ibu, maka dibuatkanlah indeks. Nah, indeks itu yang mencerminkan Ibu, Bapak sudah berapa Bapak Ibu. Sudah karyanya levelnya nasional atau internasional, itu akan terlihat. Nah, ini adalah penyebaran kembali. Karena database Google itu, jurnalnya sudah semakin bagus, sudah semakin terindeks, akan semakin menyebar kemana-mana. Nah, misalnya saya kasih contoh yang Root itu
mengambil datanya kemana-mana dan menyebarkannya juga kemana-mana. DOAJ sekarang tuh sudah ada jutaan artikel di sana. Kalau Spirit ini tahun 2019 ya, itu ada 96 juta artikel. Kalau DOAJ sekarang kayak ini sudah hampir ratusan juta artikel ada di sana. Publikasi di jurnal ilmiah. Kenapa kita lebih mementingkan publikasinya daripada media massa? Karena akan dibaca oleh seorang akademisi. Apakah penting di media sosial atau media massa yang konvensional? Penting juga. Ketika media massa konvensional, itu yang merujuk adalah non-akademisi. Tapi kalau di jurnal ilmiah, yang merujuk pasti akademisi. Baik itu guru, peneliti, maupun dosen. Kalau kita mau buat sebuah inovasi, baik dalam bentuk pengembangan riset, pengembangan media, pengembangan pembelajaran, itu pasti rujukannya adalah hasil penelitian orang. Apakah kita pada buku? Bisa. Tetapi yang lebih bisa dipercaya itu adalah jurnal ilmiah. Kalau buku, kenapa tingkat kepercayaannya rendah? Buku kenapa tingkat kepercayaan rendah? Tulisan-tulisan yang ada di buku itu belum tentu sudah diteliti secara ilmiah. Misalnya contoh, saya membuat buku tentang bumi ini datar. Saya jelaskan rasional di sana. Saya tulis semuanya. Tapi itu hanya pemikiran bodoh saya. Kemudian saya bawa ke penerbit. Kemudian penerbit mengeluarkan ISBN, cetak, diperbanyak. Hanya bahwa bumi itu datar. Misalnya ya, itu contoh. Itu saya. Padahal itu hanya pemikiran saya. Atau misalnya yang lain. Iya kan? Nah, saya tulisannya semua itu. Padahal itu hanya kisah yang ada dalam angan-angan saya. Tapi ketika kita sebagai hasil daripada jurnal. Oleh sebab itu, artikel ilmiah itu sekarang menghilangkan buku. Kecuali buku itu memang hasil penelitian. Jadi ketika kita membicarakan yang namanya artikel ilmiah adalah artikel hasil penelitian, rujukannya juga harus dari hasil penelitian. Jangan merujuk dari buku-buku yang tidak hasil penelitian. Nah, karena nggak disinggung, saya menyinggung sekarang. Jurnal ilmiah itu standarnya harus memiliki ISSN, baik elektronik maupun cetak. Kemudian ada etika publikasi itu kemudian ada editorialnya, editor dan reviewer atau posisinya. Karena nanti juriornya siapa yang mengelola jurnal itu. Kemudian sudah dipastikan dia bersifat ilmiah. Nah, seperti apa? Bersifat adalah menjelaskan. Salah satu cirinya adalah hybrid. Ada introduction, metode, result, dan discussion. Kemudian terbitannya jelas, frekuensinya berapa kali terbit setahun, konsisten. Nah, tadi ada yang disampaikan bahwa jurnalnya menerbitkan maksimal 15, tapi jurnal di UNISA saat ini variatifnya sangat tinggi. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 11, ada yang 9, ada yang 20, tapi paling banyak 20. Nah, tata kelola di UNISA itu sangat profesional. Artikel masuk, di-review sampai artikel itu benar-benar bagus untuk diterbitkan. Bahkan banyak yang mengadakan klinik manuskrip. Jadi yang dibutuhkan guru memang klinik manuskrip, tidak pada pelatih yang menulis lagi sebenarnya.
Kalau pelatihan nulis itu sudah dari tahun 2020, sekarang 2021 masih ada pelatihan nulis. Tapi yang dibutuhkan itu lebih positifnya. Sebenarnya para guru itu sudah memiliki artikel, tapi kadang-kadang artikelnya yang itu belum sesuai dengan standar yang diinginkan oleh jurnal. Setiap jurnal itu memiliki standar-standar tersendiri. Yang terakhir, kriteria jurnal ini itu ada standarnya. Bersyukur bisa dipercaya sebagai salah satu publisher yang menerbitkan berbagai macam jurnal, salah satunya Jurnalika, untuk digunakan naik pangkat oleh para guru. Jadi LPMP sekarang sebaiknya kalau mau menulis artikel di Undisma, saat ini banyak guru-guru itu menerbitkan artikelnya di Undisa. Nah, selain jenis jurnal menurut peraturan Permendikbud itu ada sebenarnya 4 jurnal. Jurnal nasional akreditasi, jurnal internasional, dan jurnal bereputasi. Tetapi ditambah, jika jurnal itu pengelolanya tidak dari dua perguruan tinggi, maka dikategorikan sebagai jurnal lokal. Jadi paling rendah itu jurnal lokal. Kemudian jurnal nasional. Jurnal nasional itu udah pasti kan ada ketentuannya. Sebentar saya jelaskan. Kemudian jurnal nasional akreditasi, jurnal internasional bereputasi. Ini adalah kategorinya. Yang bisa ditembus itu adalah jurnal internasional bereputasi. Kalau jurnal lokal itu banyak ada. Penerbitnya bahkan tidak jelas. Ada yang di UPT. Nah, UPT bisa menerbitkan jurnal padahal yang bersangkutan tidak memiliki SK. Jurnal itu ada, itu sebenarnya adalah kelompok ilmuwan. Jadi saya tertarik tentang PTK, buat jurnal PTK. Jadi orang yang menyukai PTK itu tahu bagaimana sih perkembangan PTK di Indonesia. Dari mana kita tahu bagaimana perkembangan PTK, ya salah satunya dari jurnal. Kemudian jurnal lokal ya kita hanya tahu perkembangan PTK lokal. Kalau jurnal nasional ya bagaimana PTK nasional, kan PTK internasional. Kalau nasional bereputasi ya kita tahu bagaimana PTK yang berkualitas di tingkat internasional. Nah, kira itulah selain di menerbitkan artikel ada prosedur lokal, nasional maupun prosedur internasional. Nah, ini banyak dilaksanakan juga oleh Undisa. Kalau yang internasional itu ada PIMS, kemarin ada Isirat, ada MIPA, kemudian ada global, digital, di pasca dan sebagainya. Nah, ini kriterianya. Kapan nasional? Nah, kenapa ini saya sebutkan? Tadi karena disinggung, jangan sampai Bapak Ibu menerbitkan artikelnya di jurnal laba-laba. Sudah berlayar, kemudian akhirnya masuk jurnal laba-laba, ya, maka ditolak. Sampai saat ini sih Undisa tidak pernah ditolak, karena kualitas artikelnya bagus-bagus. Pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika ilmuwan, pasti memiliki SSN, memiliki versi online. Sekarang itu wajib semuanya ada online-nya, ada webnya. Webnya itu bertujuan salah satunya yang siapa yang pertama kali mempublish, kemudian memudahkan melihat similarity-nya atau plagiarisme sembuh dan sebagainya. Kemudian menampung, komunikasikan hasil penelitian konsep ilmiah disiplin ilmu. Juga pada masyarakat ilmiah punya disiplin ilmu keilmuan yang relevan. Bahasa yang digunakan diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah atau perguruan tinggi. Gunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Abstrak boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Memuat karya ilmiah penulis yang berasal dari minimal 2 institusi, ini yang membedakan. Kalau
satu institusi. Kalau minimal 2 institusi atau berbeda nasional mempunyai dewan revisi sama minimal dari 2 institusi. Kalau penulisnya dari 2 institusi, kemudian reviewer dan editornya 2 institusi. Nah, kalau nasional terakreditasi, jurnal nasional yang ini diajukan akreditasinya melalui Arjuna. Kemudian setelah diajukan melalui kategori Sinta. Sintanya ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta baik itu adalah Sinta 1. Nah, itu bisa itu sebenarnya kalau di perguruan tinggi pembobotannya beda. Saya tidak tahu gimana pembobotan penilaian di guru ya. Kalau di dosen itu Sinta 1 bisa dapat 40 poin, Sinta 2 25 poin, Sinta 3 15, Sinta 4 sekitar 10 lah itu. Kemudian itu yang membedakan setidaknya paling tidak menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Spanyol, atau bahasa Tiongkok, Prancis, Rusia. Kemudian dewan redaksinya itu minimal 4. Kalau negara gimana? Belum internasional. 3 negara? Belum internasional. Berasal dari 4 negara. Jadi dewan redaksinya berasal dari 4 negara. Dewan redaksinya. Kemudian setelah dewan redaksinya minimal dari 4 negara, kemudian baru penulisnya boleh dari 2 negara. Nah, itu jurnal internasional dan penulis negara, kemudian dewan redaksinya minimal 4 negara. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional itu tidak hanya yang seperti itu. Ya. Jurnal terlibat di WIJ, 4 negara, tapi Greenpeace, Sinta 2 bisa sebagai jurnal internasional. Ada ketentuan lain lagi. Kalau pertama ini yang memenuhi, kemudian ada jurnal yang selain itu kita boleh dimasukkan sebagai jurnal internasional. Kemudian jurnal internasional bereputasi, itu yang membedakan indeksnya. Ketika dia terindeks Web of Science atau Clarivate Analytics, kemudian terindeks Scopus dengan SDR tertentu, maka dia bisa dikategorikan internasional bereputasi. Sudah barang tentu, ya sama, editorialnya minimal di 2 negara, itu wajib. Nah, ini sekarang kita jurnal predator. Tadi Pak singgung sebenarnya jurnal predator itu. Kelembagaan atau penerbitnya tidak jelas. Siapa yang menerbitkan publis? Karena itu siapa? Apakah dinas boleh menerbit jurnal? Boleh saja, tetapi kita sudah tahu bahwa dinas itu memiliki SDM atau keahlian di bidangnya. Kalau jurnal itu adalah kelompok keahlian tertentu. Ya, ada enggak? SDM itu yang banyak ada tuh ya BPP, karena ada pembicara di sana ya. Kemudian di perguruan tinggi itu bisa, atau di tempat-tempat riset tertentu, LIPI itu boleh, PAN memang fokusnya pengembangan keilmuan. Jangan dijadikan sebagai bacakan untuk penghasilan. Kemudian yang kedua, rekan kerja editorialnya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya dinas mengolah, nanti edisi kepala dinas. Emangnya kepala dinas pernah menulis artikel? Kan itu pertanyaan-pertanyaan lebih. Editor cek apa? Editor ceknya, ketika editor ceknya adalah yang sering menang bom nuklir, kena nyambung. Makanya harus dicek. Kalau nggak ada proses itu, udah pasti itu predator, nggak bagus, abal-abal. Ada proses editingnya nggak? Nanti gambar tak, nah lupa dia ngikut, berarti nggak cermat dia.
saya aja yang sering melakukan proses editing, itu kadang-kadang terlewat sampai saya lagi. Karena itu tak kedua, bahasa yang harus kita bertiga. Apalagi yang tidak pernah bersama dengan artikel, wah lebih parah. Kemudian meminta biaya yang terlalu mahal. Nah, satu artikel, berapa biaya? Juta. Isi juga nggak sesuai dengan itu. Katanya social work, tapi isinya matematika. Kemudian biologi, kimia, nah itu kena nyambung. Jurnalnya kadang-kadang disebut international journal of, tetapi editorialnya tidak mencerminkan internasional. Itu beberapa ya editorialnya. Nah, kayak gini misalnya. Redaktor jurnal itu orientasinya uang. Jadi ya, kita diterbitkan. Kalau Bapak Ibu nggak bayar, ya artikelnya nggak akan diterbitkan. Nah itu tidak ada komite publikasi etiknya, tidak ada ketentuan etika ilmiahnya, tidak standar publikasinya dan sebagainya. Contoh nih, jurnal yang dianggap predator, karena ini banyak jurnal yang dianggap predator karena publikasinya. Ini yang kemarin jurnal karena dia biologi, terbitannya pendidikan. Yang ini adalah jurnal-jurnal yang dianggap predator. Ya. Nah ini jurnal daur ulang. Sebenarnya jurnalnya sudah mati, tetapi orang menghidupkannya, diperbaharui, kemudian jadi bagus lagi. Sudah bagus. Sekarang ada jurnal hijab. Jurnal hijab itu gini. Misalnya jurnal Lulisa punya jurnal IKA, wah itu laris, itu bagus, bayar mahal, artinya lah standar lah, sudah minta 2. Sekarang yang meniru membuat web yang sama, namanya sama, dengan ISSN yang sama, dia hanya beda web saja. Sehingga kalau kita nggak cermat dengan alamat webnya, kita menjadi bacaan mereka. Sehingga kita abal-abal itu. Jurnal IKA ini jurnal yang bagus, tetapi orang meniru membuat jurnal IKA, Uliksa. Ternyata jurnalnya yang kita maksud adalah jurnal IKA Uliksa yang dikelola oleh PBDIC. Itu jurnal IKA yang orang lain mengaku memiliki jurnal, tahapnya berbeda dengan IKA Uliksa. Itu sudah banyak sekali ada sekarang. Di jurnal-jurnal katanya Sinta 1, Sinta 2, padahal nah yang tidak boleh dilakukan dalam artikel ini fabrikasi adalah Bapak Ibu tidak melakukan penelitian tapi punya PPK, Bapak Ibu tidak melakukan penelitian tapi selesai artikel, itu tidak boleh. Jadi itu mempublik data, mempublik artikel itu tidak boleh. Itu dianggap tak. Selanjutnya falsifikasi data, yaitu memalsukan data. PTK sering terjadi begitu. Pengaruh peningkatan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran masalah. Setelah diterapkan ternyata nggak berhasil, dan diubah ada tanda dinaikkan hasil belajarnya. Tidak boleh falsifikasi. Itu juga kejahatan akademik. Kemudian yang ketiga ada plagiat. Yang terjadi saat ini banyak variatif. Ya, plagiat seutuhnya, ada plagiat sebagian, bahkan ada yang tidak sengaja plagiat. Jatuhnya memang mengcopy paste milik orang lain, diganti tempatnya saja, atau diganti kelasnya saja. Plagiat kebanyakan misalnya hanya mengganti variabel terikatnya saja. Sisanya kalau yang tidak sengaja plagiat itu dia misalnya membicarakan atau seperti yang Bu
selesaikan. Opini kita sebenarnya kita orang lain yang harus dicantumkan kutipannya. Jadi ketika itu milik lain, kita mengutip milik orang lain lupa mencantumkan kutipan, bisa menjadi plagiat. Kalau kita ingat mencantumkan kutipannya, tidak menjadi plagiat. Nah, ini yang sering banyak terjadi sekarang, pengarangan tidak sah. Pengarang itu misalnya sendiri buat PPK, tapi sekarang ngajak guru orang lain, ya biar berbagi poinnya, sehingga bisa. Itu. Nah, kalau bapak itu memang sendiri, gitu ya udah sendiri. Kalau berdua ya udah boleh PPK. Itu buat penulis siluman. Nah, ini yang disebut dengan penulis siluman, pengarang bahasa. Kemudian konflik kepentingan itu biasanya itu terjadi karena misalnya IKA itu kita tahu pengelolanya Pak Gede Swiwe, kemudian Bapak Ibu jadi pengelola IKA daerah, kemudian itu sama Pak Gede atau diterbitkan, nah, itu disebut dengan konflik. Ya. Konflik kepentingan itu sebatas memenuhi kaidah ilmiah, dan dilakukan proses review, dilakukan baik kan tidak ada masalah, hanya kebetulan kenal aja, tapi tidak proses proses bisnis jurnal itu terjadi. Proses bisnis itu artinya dari autor ke editor ke reviewer, autor dan itu terjadi gitu. Yang terakhir pengajuan jamak. Nah, satu artikel itu diterbitkan di beberapa jurnal, tidak bagus. Atau lebih kecil-kecil. Misalnya kita meliti pengaruh beberapa model pembelajaran terhadap belajar. Sekarang dirubah, dipotong-potong sehingga ada 5 artikel. Itu tidak bagus juga sebenarnya. Ketika kita melakukan sebuah besar, ya publikasinya besar. Ya apalagi. Saat ini kan banyak untuk kepentingan nilai yang lebih besar. Misalnya satu artikel kalau dipublis di Sinta 2, Faktor 25, dan itu dijadikan 5 artikel, kemudian terbitkan Sinta semua, dapat 100 poin minimal lah itu. Mungkin begitu. Nah, ini ada yang banyak sekali sekarang menawarkan publikasi dengan bayaran yang tinggi. Terus itu ada bayaran 13 juta, 21 juta, gitu. Nah, kualitas. Nah, ini secara online, ke depan memang kalau sekarang masih titik-titik, ya kita masih ada namanya. Ya, Pak Ibu tidak semuanya memahami tentang publikasi, karena lahir tidak publikasi, lahir di zaman yang konvensional. Tapi kalau yang baru yang fresh, lahir di atas tahun 2000, ya mengenal publikasi yang bagus. Apalagi tamatan 2017, 18, 19, 20 itu wajib fungsi. Tidak perlu wisdom lagi. Kan kita utama kepada guru yang senior, yang pengabdiannya sudah sangat tinggi. Jadi penulis mengirimkan ke editor in chief secara sistem online, kemudian dilakukan ke session editor, kemudian dibawa ke reviewer. Kalau misalnya reviewer oke, kalau masih review, tolak lagi, dibawa ke penulis lagi untuk diperbaiki, kirim lagi ke penulis, cek lagi, kalau sudah oke, diterima, kemudian dipublish. Tapi kalau jelek, ya ditolak. Makanya kita ngirim 2021 seperti itu 3 tahun, 2 tahun setelah. Itu bayangkan itu lama prosesnya. Jadi jurnal ilmiah itu tidak semudah bayangkan mengelola itu. Karena ini bertanggung jawab teman keilmuan, bertanggung jawab terhadap hasil-hasil penelitian yang akan dijadikan rujukan baik. Tidak serius, kemudian pengelolanya ya
kita termasuk orang yang paling berdosa dalam artikel ilmiah yang kebanyakan isi kemudian lain, sehingga kita buat orang lain. Ini kriteria jurnal yang baik. Siapa pengelolanya jelas, penerbitnya diterbitkan, isunya apa saja jelas. Kemudian ada DOI-nya, sama dengan ini. Kalau ini ditaruh di sebelah kiri, ini taruh di sebelah kanan. Kemudian itu saja fokus skupnya apa, registernya, kemudian contoh-contoh yang sudah terbit ada nggak? Ini ada di atasnya ini, semua itu. Termasuk pada indexing apa yang mengakui jurnal ini. Ini juga contoh jurnal-jurnal yang baik, apalagi Elsevier itu sudah jelas, kredibel. Kemudian Taylor juga sangat baik tadi. Jadi jurnal-jurnal saat ini yang kredibel banyak, tapi yang untuk predator itu banyak sekali. Ada Springer juga bagus sekali ya. Terus ini penilaian berdasarkan PO atau SDR, kali P faktornya itu 2 tahun berapa kali terbitnya, berapa artikel terbitnya dibagi dengan ditasi selama 2 tahun terbit dibagi dengan jumlah artikel yang terbitkan, itulah P faktor. Waktunya lagi 5 menit. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada webnya ada 2 jurnal nulis. Bilangnya seperti ini Pak Ibu. Di jurnal nulis ada yang khusus bidang pendidikan. Ada Sinta 2, yaitu JPI, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, IJE, Jurnal Pendidikan Pengajar, JP, Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia, J, ada Sinta 3, ada Sinta 4, Sinta 5. Semua jurnal ini itu adalah jurnal pendidikan. Bahkan yang lain masih banyak lagi, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Saya hanya ambil beberapa saja. Ini Indonesia yang mau menulis di jurnal Indonesia itu tidak perlu ragu lagi. Pasti sudah kredibel dan tingkat kepercayaannya tinggi. Apakah sulit tembus? Sebenarnya secara praktik ya agak susah tembus, tapi sudah pasti pengguna itu akan memprioritaskan hal itu. Saat ini jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia tidak hanya menerbitkan artikel dari Indonesia, jadi artikel dari luar Indonesia. Ini adalah jurnal Elementary Education pendidikan. Jadi ini jurnal pendidikan kimia Indonesia, jadi yang jurusan kimia. Nah ini jurnal PT. Ini penulisnya kan tidak hanya dari Bali. Wayan Murtayase, kemudian ada Eli, Lihat, Muru, Widianto, kemudian Gede Sastrawan. Ini penulisnya tidak hanya dari Bali saja. Dari Ternate, Timur, Jakarta, nasional. Kemudian kalau submit di jurnal Indonesia itu cek di YouTube. Dicek di YouTube, akan ada daftar di jurnal Indonesia, register, submit dan sebagainya. Banyak sekali panduannya yang ada untuk mengirim bisa. Oke, terima kasih Pak Arman, mudah-mudahan waktunya. Baik, terima kasih. Waktunya sebenarnya masih 2 menit sehingga pas tadi nih. Oke, tadi Pak Wayan sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang yang penting Bapak Ibu